Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nurmain Galimunte, Eskom MKes selaku dosen pembimbing mata kuliah organisasi dan manajemen. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan proyek UAS organisasi manajemen. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kelompok ini beranggotakan 2 orang yang terdiri dari saya sendiri yaitu Muhammadul Faiza dan rekan saya. Dan saya Anissa Artika Putri. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang mana mengambil topik dari kasus kedua yang dapat dilihat di samping saya. Sudah terlihat pada layar yang akan kami bahas. Baiklah, kita masuk ke soalan yang pertama yang akan dipresentasikan oleh Anissa. Waktu dan tempat dipersilahkan. Pertanyaan pertama, berdasarkan kasus di atas, Anda diminta untuk membantu Beni untuk membuat perencanaan atau planning. Jika Anda adalah Beni, menurut Anda apa saja perencanaan yang perlu dibuat oleh Beni? Planning. Perencanaan yang dibuat disesuaikan dengan tujuan, keadaan, analisa faktor-faktor pendukung dan penghambat. Planning terdiri dari 4 tahap. Tahap 1 terdiri dari visi, misi, dan tujuan. Visi. Mewujudkan lembaga pendidikan pengembangan komputer yang unggul dan mampu mencetak tenaga kerja yang berkualitas, terampil, serta mandiri sehingga dapat mengisi peluang kerja dan menciptakan lapangan pekerjaan. Misi. Yang pertama, melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan tuntutan kerja. Yang kedua, menciptakan individu yang dapat bersaing dalam memecahkan persoalan dunia, terutama dalam bidang teknik informatika, teknik komputer, dan rekayasa perangkat lunak. Yang ketiga, membentuk SDM yang berjiwa wirausaha dan bertanggung jawab. Tujuan. Yang pertama, terlaksananya pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan tuntutan kerja. Yang kedua, terciptanya individu yang dapat bersaing dalam memecahkan persoalan dunia, terutama dalam bidang pengembangan komputer. Yang ketiga, terbentuknya SDM yang berjiwa wirausaha dan bertanggung jawab. Tahap kedua, lembaga pengembangan komputer ini merupakan lembaga pendidikan yang terfokus pada teknik informatika, teknik komputer, dan rekayasa perangkat lunak. Lulusan dari lembaga ini akan setara dengan lulusan D1. Pengajar yang ada di lembaga ini merupakan orang-orang pilihan dan berpengalaman. Hal menarik dari lembaga ini adalah metode pengajarannya yang unik, yaitu dengan menggunakan animasi, sehingga mempermudah mahasiswa memahaminya. Namun, biaya pengadaan dalam pengembangan teknik komputer ini terbilang mahal, dan juga karena lembaga ini baru dan lokasi yang lumayan jauh, menyebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai keberadaan lembaga ini. Tahap ketiga, terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang pertama, strength, kekuatan. Kekuatan dari lembaga ini adalah tenaga pengajar yang berpengalaman dan metode yang unik, serta lulusannya akan setara dengan lulusan D1. Weakness, kekurangan. Kekurangan dari lembaga ini adalah kurangnya pengetahuan masyarakat karena tempatnya yang terbilang jauh. Faktor eksternal, opportunities atau peluang. Akan banyak mahasiswa ataupun masyarakat yang akan mengikuti kursus ini karena metodenya yang menarik dan pengajarannya yang unik. Selanjutnya, threats atau ancaman. Mahalnya biaya pengadaan dalam pengembangan teknik komputer akan menjadi ancaman bagi lembaga ini. Tahap keempat, untuk mencapai tujuan yang kita ingin capai ada 3. Yang pertama, melakukan kerjasama dengan mitra pengembangan komputer. Yang kedua, melakukan promosi yang menarik untuk menggait masyarakat. Dan yang ketiga, mempertahankan dan mengembangkan metode pengajaran yang diberikan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammadul Faiza. Baiklah, untuk persoalan berikutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu bagaimana menurut pendapat Anda pembagian kerja, apa saja yang dibutuhkan pada lembaga ini. Maksud pembagian kerja sendiri adalah upaya dalam menyederhanakan keseluruhan kegiatan dan pekerjaan yang telah disusun dalam proses perencanaan, di mana yang tadinya kegiatan tersebut masih bersifat umum menjadi kegiatan yang lebih sederhana dan spesifik.
Untuk melakukan kegiatan yang sederhana dan spesifik tersebut, kita membutuhkan orang yang akan ditempatkan dan ditugaskan sesuai dengan bagian dan keahliannya masing-masing. Nah, menurut pendapat kelompok kami, pembagian kerja untuk kasus kedua ini kami bagi menjadi 8 bagian, yaitu yang pertama terdiri dari direktur dengan posisi paling atas sebagai atasan yang bertugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa dan hubungannya dengan lingkungan. Untuk lebih rincinya dapat dilihat pada slide di sebelah saya. Yang kedua yaitu wakil direktur yang kembali terbagi menjadi 4 sesuai dengan bidangnya. Yang pertama, wakil direktur dengan bidang akademik yang bertugas membantu direktur dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, yang kedua yaitu wakil direktur dalam bidang umum dan keuangan yang bertugas membantu direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum dan keuangan. Yang ketiga yaitu wakil direktur bidang kemahasiswaan yang bertugas membantu direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan dan alumni. Yang keempat, wakil direktur bidang perencanaan dan kerjasama yang bertugas membantu direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan dan kerjasama. Nah, yang ketiga yaitu koordinator program studi dengan posisi di bawah wakil direktur. Koordinator program ini terbagi sesuai dengan prodi lembaga ini, yaitu koordinator prodi D1 Teknik Informatika, koordinator prodi D1 Rekayasa Perangkat Lunak, dan yang terakhir koordinator prodi D1 Teknik Komputer. Koordinator prodi tersebut bertugas memimpin dan melaksanakan fungsi manajerial seperti membuat perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses kegiatan akademik serta pengadministrasian kegiatan pendukungnya sesuai dengan program studinya. Bagian yang keempat yaitu Kepala Subbagian Tata Usaha yang posisinya setara dengan Koordinator Program Studi. Bagian ini bertugas melakukan urusan persuratan, dokumentasi, kerumah tanggaan, perlengkapan, hukum ketatalaksanaan, dan keuangan. Untuk lebih rincinya dapat kita lihat pada slide. Nah, bagian yang kelima yaitu Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu. Bagian ini memiliki posisi yang setara dengan Koordinator Program Studi dan Kepala Subbagian Tata Usaha. Bagian ini bertugas mengkoordinasikan, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian, menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, melaksanakan fungsi penjaminan mutu, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta seluruh unit penunjang menyelenggarakan fungsi pengembangan sistem penjaminan mutu, mengkoordinasikan kegiatan penjaminan mutu, menyusun laporan hasil penjaminan mutu. Untuk lebih rincinya dapat dilihat pada slide. Selanjutnya yaitu bagian yang ketujuh, dosen dengan posisi yang terletak di bawah koordinator program studi sesuai dengan prodinya masing-masing. Dosen bertugas mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu, pengetahuan, teknologi, juga seni melalui Tridharma Pendidikan Tinggi. Selain melaksanakan perkuliahan juga tutorial, dosen diharapkan dapat terus melakukan penelitian pada bidang keahliannya dan memberikan bimbingan kepada mahasiswa. Untuk lebih rincinya dapat dilihat pada layar. Bagian yang ke-8 yaitu instruktur dengan posisi di bawah dosen. Bagian ini bertugas melaksanakan kegiatan pelatihan dan pembelajaran serta pengembangan pelatihan. Nah, kita masuk ke bagian yang terakhir yaitu kepala labor dengan posisi di bawah instruktur. Bagian ini bertugas menyusun rencana, membagi tugas, memberi petunjuk, dan menilai pelaksanaan kegiatan bawahan di lingkungan laboratorium, menyusun rencana praktikum sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan pedoman pelaksanaan tugas. Untuk lebih rincinya dapat dilihat pada slide. Kemudian yang terlihat pada slide di samping ini adalah gambaran dari pembagian tugas tadi yang jika dikelompokkan dan dilakukan penamaan bagian atau kelompok pekerjaan tersebut berdasarkan kriteria tertentu atau biasa disebut dengan proses pengelompokan pekerjaan. Lalu dilakukan penentuan relasi antar bagian dalam lembaga ini baik secara vertikal maupun secara horizontal atau disebut proses penentuan relasi antar bagian dalam organisasi atau juga biasa disebut sebagai hierarki. Nah, itulah tadi pembagian kerja menurut kami untuk Lembaga Pendidikan D1 dengan jurusan Teknik Informatika, Teknik Komputer, dan Rekayasa Perangkat Lunak yang dibuat oleh BENI.
Kemudian kita masuk ke persoalan berikutnya, yaitu bagaimana teknik pengarahan yang perlu dilakukan Beni bagi anggota atau karyawan lembaga yang dipimpinnya tersebut. Teknik pengarahan atau directing adalah fungsi manajemen yang berhubungan dengan usaha memberi bimbingan dan saran-saran, perintah-perintah atau instruksi-instruksi kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas masing-masing bawahan tersebut, agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan benar-benar tertuju pada tujuan yang telah ditetapkan semula. Pengarahan di sini merupakan suatu proses di mana kepemimpinan diperlukan dalam suatu lembaga untuk menjalankan visi yang telah ditetapkan. Pengarahan inilah yang menjadi standar untuk berfungsinya suatu organisasi atau lembaga. Dalam melakukan pengarahan, Beni sebaiknya menggunakan teknik pengarahan yang memperhatikan bagaimana cara Beni memperlakukan anggota lembaganya, karena di dalam proses pengarahan ini menyangkut dengan banyak manusia dengan berbagai macam tingkah laku. Teknik pengarahan yang sebaiknya dilakukan Beni menurut kelompok kami dimulai dengan cara melakukan orientasi tentang tugas yang akan dilakukan atau dapat diartikan juga sebagai cara pengarahan yang dilakukan dengan memberikan informasi yang perlu supaya kegiatan dapat dilakukan dengan baik. Kemudian yang kedua, memberikan petunjuk umum dan khusus atau biasa disebut sebagai perintah yang dapat diartikan sebagai permintaan dari pimpinan kepada orang yang berada di bawahnya untuk melakukan atau mengulangi suatu kegiatan tertentu pada keadaan tertentu. Yang ketiga yaitu delegasi wewenang. Di sini Beni melimpahkan sebagian dari wewenang atau tugas yang dimilikinya kepada bawahannya. Tetapi bukan berarti Beni dapat duduk tenang dan hanya melihat tanpa membantu para anggotanya, melainkan Beni dapat memanfaatkan waktu luangnya untuk mengerjakan hal-hal yang menjadi peran strategis atau sentral. Lalu yang keempat yaitu memotivasi para anggotanya. Cara ini merupakan cara pendekatan pribadi dari atasan ke bawahan yang bersifat membangun hubungan baik agar bawahan dapat melakukan tugasnya dengan semangat. Beni sebaiknya juga dapat mengarahkan para anggota lembaga dengan petunjuk atau instruksi yang jelas, benar, dan tegas. Beni juga sebaiknya harus bisa mengontrol emosi dan pandai dalam menempatkan posisinya di setiap situasi yang berbeda, seperti mengetahui kapan diharuskannya menggunakan nada yang tegas, meminta, atau bahkan nada mengancam dalam menghadapi para anggotanya. Karena jika tidak disesuaikan dengan situasi atau suasana sekitar, maka akan terjadi suatu kesalahpahaman antara Beni dan anggotanya yang akan berpengaruh pada jalannya suatu pekerjaan. Teknik pengarahan directing ditujukan untuk membimbing bawahan agar menjadi pegawai yang mempunyai pengetahuan dan keahlian memadai, serta bisa bekerja secara efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh lembaga atau organisasi. Nah, pada dasarnya pengarahan berkaitan dengan kepemimpinan, komunikasi, dan motivasi, karena ada kaitannya dengan berbagai macam tingkah laku manusia dalam suatu lembaga atau organisasi. Maka bagaimana cara Beni dalam memimpin, komunikasi, dan motivasi dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama yaitu cara Beni memimpin para anggota lembaganya dapat dilakukan dengan menempatkan dirinya untuk berada di tengah-tengah para anggotanya, yang mana dengan demikian dapat memberikan bimbingan, instruksi, nasihat, dan koreksi jika diperlukan. Selain itu, Beni juga dapat menempatkan pekerja sesuai dengan konteksnya, seperti sebuah filosofi the right man on the right place at the right time, yang menyatakan bahwa kita harus dapat menempatkan pekerja di tempat dan di saat yang tepat. Kemudian juga memperlakukan anggota dengan baik dan menghargai layaknya manusia tanpa harus membedakan satu sama lain, namun tetap harus disesuaikan dengan kondisi ataupun situasi yang ada. Beni juga tidak dapat terus mengandalkan kemampuannya sendiri, sehingga ia juga memerlukan konsultasi dengan para anggotanya. Di posisi ini, Beni harus mempercayai para anggotanya untuk ikut merencanakan, membuat keputusan, dan pengorganisasian. Beni harus berusaha untuk mempertaruhkan inisiatifnya dan lebih memilih berdialog bebas dengan para anggotanya. Dengan melakukan hal tersebut, tentunya akan menghasilkan jiwa gotong royong dan juga mengembangkan bakat-bakat para anggota. Beni sebaiknya juga tidak hanya memantau para anggotanya bekerja, dia juga harus ikut serta sehingga memberikan contoh yang baik kepada para anggotanya. Namun Beni harus tetap membiarkan para anggota menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawabnya.
Cara memimpin yang baik juga terdapat pada Al-Quran Surah Ali Imran ayat 159 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Berdasarkan penafsiran yang dikumpulkan dari Al-Quran, Kemenak dan Ibnu Katsir, ayat ini menunjukkan sikap sabar, lemah lembut, rasa rahmat, belas kasihan, dan cinta kasih Rasulullah SAW dalam memimpin. Sikap mulia Rasulullah SAW ini juga dijelaskan oleh Profesor Dr. Haji Abuddin Nata, MA, dalam buku Studi Islam Komprehensif. Terhadap mereka yang melakukan pelanggaran ini tetap diberlakukan dengan baik, diberi pengampunan, diberi nasihat dan motivasi untuk melanjutkan perjuangan dengan cara yang penuh disiplin, tulis Profesor Dr. Haji Abuddin Nata, MA. Yang kedua yaitu cara Beni berkomunikasi dengan para anggota lembaga yang dilakukan dengan menjalin komunikasi yang baik dengan para anggota. Hal ini tentunya akan mempermudah Beni dalam mencapai tujuan lembaga yang telah ditetapkan. Beni juga sebaiknya berkomunikasi secara efektif yang mana akan memberi kesan bahwa Anda adalah orang yang tepat pada posisi yang tepat. Sebelum berkomunikasi dengan para anggota, Beni sebaiknya menyusun kata-kata yang akan disampaikan agar suatu informasi dapat diterima, dipahami, dan juga menggunakan bahasa yang sopan supaya para anggota nyaman dalam mendengarkan perkataan Beni dan lebih menghargainya. Karena ketika orang lain berbicara dengan kita menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan sopan, maka otomatis kita juga akan mudah dalam memahaminya dan lebih nyaman dalam mendengarnya berbicara. Dalam berkomunikasi, Beni juga harus melihat situasi di sekitarnya, seperti di mana dia berada, media apa yang digunakannya, suasana yang ada, dan siapa yang diajak berkomunikasinya. Dengan begitu, pesan ataupun informasi yang diberikan Beni dapat diterima oleh pendengar. Dalam Al-Quran Surat Thaha ayat 44, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Yang artinya, maka berbicaralah kamu berdua kepadanya Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan dia sadar atau takut. Shadaqallahul azim. Menurut tafsir As-Sa'di, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, pakar tafsir abad 14 Hijriah, maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, yaitu perkataan yang enak didengar, lunak dengan kelembutan, persuasif, etika dalam tutur kata, tanpa unsur kekejian, pamer kekuatan dan kekerasan dalam perkataan, serta sikap kasar dalam tindakan. Mudah-mudahan melalui perkataan yang lembut dia ingat dengan perkara-perkara yang bermanfaat bagi dirinya hingga tergugah untuk mengerjakannya, atau takut akan segala sesuatu yang membahayakan dirinya sehingga meninggalkannya. Sesungguhnya, tutur kata yang lembut akan mengundang perubahan itu dan omongan yang kasar akan melahirkan antisipasi pada dirinya. Yang ketiga yaitu cara Beni memotivasi para anggota lembaga yang dilakukan dengan memotivasi para anggota sesuai dengan kebutuhan atau yang dapat membangkitkan semangat bekerja setiap anggota. Keadaan ini memerintahkan Beni untuk lebih memahami para anggotanya yang cenderung menyukai sesuatu seperti kebutuhan fisik atau seperti tambahan gaji, kebutuhan keamanan dan rasa aman seperti diberikannya jaminan peluang yang besar untuk menjadi pegawai tetap ke depannya, dan kemudian kebutuhan sosial dan kebutuhan harga diri, ataupun para anggota yang cenderung menyukai motivasi seperti menciptakan situasi mendukung dalam bekerja, seperti membuat aturan dan sanksi bagi yang melanggar untuk para anggota, memberikan harapan yang lebih besar di masa mendatang, dan bersikap adil kepada para anggota, terutama yang memiliki kualitas yang sama dalam melakukan pekerjaan. Hal ini perlu dilakukan karena, kembali lagi, bahwa dalam proses pengarahan ini selalu terikat dengan berbagai macam tingkah laku manusia.
Di sini, Beni diharapkan untuk lebih peka terhadap para anggotanya, sehingga ia dapat menempatkan motivasi-motivasi yang tepat kepada anggotanya. Nah, jika Beni dapat melakukan hal tersebut dengan baik, maka para anggota akan lebih bersemangat dalam melakukan pekerjaannya dan akan menimbulkan kepuasan tersendiri terhadap para anggota setelah menyelesaikan pekerjaannya, karena terpenuhinya kebutuhan sesuai motivasi yang diberikan. Nah, itulah tadi teknik pengarahan menurut kelompok kami yang harus dilakukan Beni untuk lembaga pendidikan dengan D1 dengan jurusan teknik informatika, teknik komputer, dan rekayasa perangkat lunak. Untuk persoalan selanjutnya, yaitu bagaimana menurut Anda contoh pengawasan atau controlling yang perlu dilakukan Beni terhadap anggota atau karyawan lembaga yang dipimpinnya tersebut akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Anissa. Kepada Anissa dipersilakan. Menurut kami, ada dua tipe pengawasan yang dapat dilakukan oleh Beni, yaitu feed forward dan feedback. Yang pertama, feed forward. Beni dapat melakukan pengawasan pendahuluan agar dapat mendeteksi dan mengantisipasi penyimpangan dari tujuan yang ingin dicapai, sehingga dapat dikoreksi sebelum kegiatan selesai. Hal ini harus dipenuhi sebelum pekerjaan dimulai, yang meliputi SDA, modal, SDM, dan finansial. Selanjutnya, feedback. Beni dapat melakukan pengawasan umpan balik untuk mengukur hasil kegiatan yang telah selesai dilaksanakan, sehingga jika terjadi penyimpangan dapat diantisipasi untuk kegiatan yang akan datang dengan melakukan 4 metode. Yang pertama, analisis laporan keuangan, yang kedua, analisis biaya standar, yang ketiga, evaluasi hasil pekerjaan pekerja, dan yang keempat, pengawasan kualitas. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke Muhimmatul Faiza. Baiklah, demikian presentasi proyek UAS dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Dan jika ada kesalahan dalam penyampaian materi dan kekurangan, saya selaku moderator mohon maaf karena kesempurnaan sungguh hanya milik Allah Subhanahu wa taala saja. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.